Selanjutnya, untuk menyelesaikan soal limit X mendekati A dari fx, di sini ada pedoman atau caranya ya. Yang pertama, apabila fa sama dengan c atau konstanta, maka limit X mendekati A dari fx itu akan sama dengan c, konstantanya tadi ya. Yang kedua, apabila fa itu sama dengan c per 0, maka limit X mendekati A dari fx itu akan sama dengan tak hingga. Yang ketiga, apabila fa-nya sama dengan 0 dibagi c, maka limit X mendekati A dari fx itu sama dengan 0. Untuk yang keempat, apabila fa sama dengan 0 per 0, maka sederhanakan atau ubah terlebih dahulu sehingga diperoleh bentuk 1, 2, atau 3. Jadi, ketika fa-nya kita tentukan hasilnya 0 per 0, ini bentuk tak tentu tadi ya. Kita harus sederhanakan atau ubah terlebih dahulu dengan cara memfaktorkan atau perkalian sekawan tadi, sehingga nanti hasilnya akan kita peroleh dari bentuk yang nomor 1, 2, atau 3 ini tadi. Hasilnya akan menjadi C atau C per 0 atau 0 per C, gitu ya. Sekarang kita coba cermati beberapa contoh soal terkait limit berikut. Contoh yang pertama, limit X mendekati 2 dari 2X dikurangi 1 dibagi X ditambah 2. Langkah pertama, kita coba tentukan F2-nya dulu. F2, 2 dari sini ya. Kita substitusikan ke fungsinya, sehingga kita peroleh F2 sama dengan 2 dikali 2 dikurangi 1 dibagi 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 3 per 4. Ini adalah suatu konstanta, bentuk yang pertama tadi ya. Jadi, limit X mendekati 2 dari 2X dikurangi 1 dibagi X ditambah 2, hasilnya juga akan sama dengan 3 per 4. Oke, untuk soal yang kedua, limit X mendekati 0 dari 1 dibagi X kuadrat. Coba kita tentukan F0-nya. F0 sama dengan 1 per 0 kuadrat, sama dengan 1 per 0 ya. Ini adalah bentuk yang kedua tadi. Maka limit X mendekati 0 dari 1 per X kuadrat itu adalah tak hingga. Untuk contoh yang ketiga, limit X mendekati negatif 1 dari akar X kuadrat ditambah 1 dikurangi akar X ditambah 3 dibagi X ditambah 3. Kita tentukan F negatif 1-nya dulu. F negatif 1 sama dengan 0 per 2 atau 0 ya. Maka limit X mendekati 1 dari akar X kuadrat ditambah 1 dikurangi akar X ditambah 3 dibagi X ditambah 3 itu juga 0. Untuk soal yang keempat, limit X mendekati 2 dari X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 dibagi X dikurangi 2. Kita cek dulu untuk F2. Sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikurangi 8 dibagi 2 dikurangi 2. Ternyata hasilnya adalah 0 per 0, bentuk tak tentu ya. Jika bentuk tak tentu, berarti langkah selanjutnya bisa kita cari dengan pemfaktoran. Jadi, bentuk limit ini bisa kita rubah menjadi limit X mendekati 2. Ini bisa kita faktorkan menjadi X dikurangi 2 dikali X ditambah 4. Yang penyebut tetap ya, X dikurangi 2. Kemudian di sini ada X dikurangi 2, bisa disederhanakan. Tinggal limit X mendekati 2 dari X ditambah 4. Setelah disederhanakan ini tadi, sekarang tinggal kita substitusikan X sama dengan 2. Hasilnya adalah 2 ditambah 4 sama dengan 6. Bisa dipahami ya. Untuk soal yang nomor 5, limit X mendekati 0 dari 2 dikurangi akar 4 dikurangi 4X dibagi X. Kita tentukan F0-nya dulu. 2 dikurangi akar 4 ya, akar 4 2. 2 dikurangi 2 berarti 0. 0 per 0. Bentuk tak tentu lagi. Karena di sini bentuk akar,
maka kita mengubahnya dengan perkalian sekawan. Ya, di sini kita kalikan dengan sekawannya, yaitu 2 ditambah akar 4 dikurangi 4x ya. Yang penyebut juga sama, dikalikan 2 ditambah akar 4 dikurangi 4x. Kemudian bisa kita kalikan 2 dikali 2, 4 dikurangi, ini dikalikan hasilnya 4 dikurangi 4x. Untuk yang penyebut sama dengan limit x mendekati 0 dari 4x, ini habis ya, dibagi 2x dikali 2 ditambah akar 4 dikurangi 4x. Kemudian ini disederhanakan, 2x dengan 4x, tersisa 2 ya di sini. Penyebutnya tersisa 2 ditambah akar 4 dikurangi 4x. Karena sudah disederhanakan ini tadi, sekarang kita substitusikan x sama dengan 0. Kita peroleh 2 dibagi 2 ditambah akar 4 dikurangi 4 dikali 0. X-nya kita ganti 0. Hasilnya akan sama dengan setengah. Untuk soal yang ke-6, limit H mendekati 0 dari X ditambah H pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 dibagi H. Hati-hati, di sini yang ditentukan itu adalah limit H mendekati 0 ya. Oke, sama dengan limit H mendekati 0, ini bisa kita jabarkan terlebih dahulu menjadi X pangkat 3 ditambah 3x kuadrat H ditambah 3x H kuadrat ditambah H pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 dibagi H. Kemudian, limit H mendekati 0 dari 3x kuadrat H ditambah 3x H kuadrat ditambah H pangkat 3 dibagi H. Jadi di sini X pangkat 3-nya habis. Tinggal ini ya. Langkah selanjutnya, ini bisa kita faktorkan menjadi limit H mendekati 0 dari H dikali 3x kuadrat ditambah 3x H ditambah H kuadrat dibagi H. H-nya di sini bisa disederhanakan ya. Jadi tinggal limit H mendekati 0 dari 3x kuadrat ditambah 3x H ditambah H kuadrat. Karena sudah disederhanakan, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan H sama dengan 0. 3x kuadratnya di sini tetap ya, ditambah 3 dikali x dikali 0 ditambah 0 kuadrat. Akan sama dengan 3x kuadrat.